anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian pagi hari ini? Bapak harap kabar kalian semua beserta keluarga kalian dalam keadaan sehat ya. Nah, dan tentunya anak-anak masih tetap semangat walaupun kita sampai saat ini masih melakukan pembelajaran jarak jauh atau secara online. Nah, anak-anak, untuk pagi hari ini kita akan belajar pendidikan agama Katolik dan budi pekerti. Nah, hari ini juga kita akan belajar pelajaran yang ke-13, yaitu menghormati hidup. Anak-anak yang terkasih, anak-anak sudah siap ya untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Nah, kalau sudah siap, anak-anak boleh siapkan bukunya, boleh siapkan alat tulisnya dan sebagainya ya. Nah, kalau anak-anak punya buku cetak di rumah, kalian boleh buka bukunya di halaman 119. Nah, oke anak-anak terkasih, sebelum kita memulai pembelajaran kita, mari kita ambil sikap berdoa agar Tuhan selalu melindungi kita selama pembelajaran ini. Mari kita ambil sikap berdoa yang baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, terima kasih dan syukur kami panjatkan kepadamu karena Engkau telah mengaruniakan kehidupan bagi kami dan semua makhluk hidup di bumi ini. Ajarilah kami untuk senantiasa menghormati dan menjaga hidup kami dan hidup semua makhluk lainnya. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Bunda Elizabeth, doakanlah kami. Maria Bintang Samudra, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak, sebelum Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini, kita akan salam tarakanita terlebih dahulu ya, agar pembelajaran kita makin semangat hari ini. Nah, anak-anak, mari kita ambil sikap untuk salam tarakanita. Salam tarakanita, satu hati, satu semangat, tarakanita, yes, ya anak-anak. Nah, saat ini Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama, menyadari bahwa hidup yang dijalani sampai saat ini adalah anugerah Tuhan. Yang kedua, memahami bahwa hanya Tuhan yang berhak atas hidup manusia dan manusia tidak dapat mengambil hidup orang lain ataupun mengakhiri hidupnya sendiri. Yang ketiga, menghormati hidup dirinya sendiri, orang lain dan semua makhluk ciptaan Tuhan. Dan yang keempat, berdamai dengan semua orang. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Oke, anak-anak yang terkasih, Bapak akan menayangkan sebuah video. Bapak harap anak-anak dapat melihatnya dengan baik ya. Terkait kasus dugaan pilot Citylink yang mabuk, rapat koordinasi antara Menteri Perhubungan dengan stakeholder transportasi udara serta Badan Narkotika Nasional digelar Rabu petang. Dalam rapat yang berlangsung di kantor Otoritas Bandara Soekarno-Hatta, Banten, dipastikan izin terbang dan sertifikat kesehatan mantan pilot Citylink Kapten Tekad Purna dicabut. Saya sampaikan bahwasanya kita sudah mencabut license dari pilot yang bersangkutan. Bagi Citylink, nanti kita lihat lagi bagaimana ketentuan-ketentuannya, terutama berkaitan dengan apa yang ada di PNN. Badan Narkotika Nasional masih menunggu hasil pemeriksaan laboratorium untuk mengetahui jenis narkotikanya. Dugaan awalnya
kalau dia memang merencanakan, bisa jadi dia kita kenakan pasal yang lain, bukan hanya narkotika. Tekad Purna Rabu pagi kemarin diperiksa di laboratorium BNN Cawang, Jakarta Timur. Selain tes urin, darah, dan rambut, petugas juga memeriksa kondisi psikologis Tekad Purna. BNN akan mengambil langkah umum jika hasil uji lab menunjukkan hasil positif narkoba. Kasus pilot yang diduga mabuk mencuat dengan beredarnya video di media sosial. Pilot Citylink Tekad Purna berbicara melantur saat hendak menerbangkan pesawat dari Surabaya ke Jakarta pada Rabu 28 Desember 2016 lalu. Dimas Arif Setiawan, Novayul Henry melaporkan untuk NET. Nah, anak-anak terkasih, ini merupakan cuplikan video tentang penyalahgunaan narkoba ya. Nah, anak-anak, sekarang Bapak punya beberapa pertanyaan, anak-anak bisa menjawabnya ya. Nah, yang pertama, mengapa pilot tersebut dicopot surat izin terbangnya oleh Menteri Perhubungan? Ya, dia dicopot karena si pilot ini diduga terpengaruh narkoba saat ingin menerbangkan pesawat, dan akhirnya dicopotlah surat izin terbang oleh Menteri Perhubungan. Nah, yang kedua, mengapa perbuatan pilot tersebut bisa membahayakan orang lain? Ayo, mengapa? Ya, karena ya sangat membahayakan karena bisa nanti ketika menerbangkan pesawatnya bisa jatuh, kemudian mengakibatkan korban jiwa. Nah, itu mengapa perbuatan pilot tersebut membahayakan orang lain. Nah, pertanyaan yang ketiga, siapa saja yang dirugikan oleh perbuatan pilot tersebut? Ya, benar ya, banyak ya yang dirugikan, mulai dari para penumpang, kemudian perusahaan dari Citylink ya, dan sebagainya. Nah, pertanyaan yang keempat, apakah menurut kamu pilot tersebut menghormati hidup? Menghormati hidup atau tidak? Ya, tentunya tidak, karena perbuatannya ini sangat membahayakan ya, bisa mengakibatkan korban jiwa. Nah, ini untuk pertanyaan kita pada hari ini. Nah, anak-anak, kita akan melihat ringkasannya. Nah, dalam kasus tadi jelas bahwa pilot tersebut tidak menghormati hidupnya karena ia berbuat tidak baik bukan hanya untuk dirinya sendiri, melainkan juga berdampak tidak baik kepada orang banyak. Seperti yang Bapak katakan tadi, akan mengakibatkan korban jiwa yang sangat banyak, karena di dalam penumpang pesawat itu tidak hanya 1-2 orang saja, melainkan banyak sekali ya. Nah, menghormati hidup berarti berbuat baik, sesuatu yang baik yang tidak merugikan diri sendiri dan orang lain, juga lingkungan sekitar ya, jelas ya. Jadi kalau kita berbuat baik itu akan memberikan kesenangan bagi diri kita maupun bagi orang lain ya. Nah, itu untuk kasus dari video tersebut. Nah, anak-anak, mari kita membahas kitab suci dari Injil Matius bab 5 ayat 21 sampai 25. Mari kita baca bersama-sama. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala.
Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggallah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamailah dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya dan engkau dilempar ke dalam penjara. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Nah, anak-anakku yang terkasih, dari Injil Matius tadi bisa kita rangkum bahwa hidup itu adalah anugerah Tuhan. Kemudian hidup ini milik Tuhan, bukan milik kita. Jadi hanya Tuhan yang berhak untuk mengambil hidup manusia. Nah, di dalam perintah Allah disebutkan bahwa kita tidak boleh membunuh. Dalam arti positif, jangan membunuh berarti menghormati hidup. Cara sederhana yang dapat kita lakukan untuk menghormati hidup adalah dengan merawat tubuh kita dengan baik, menjaga kesehatan tubuh kita, menghargai orang lain, dan memelihara alam ciptaan Tuhan. Nah, singkatnya, menghormati hidup itu berarti melakukan sesuatu yang baik untuk badan dan jiwa kita sendiri, orang lain dan sekitarnya. Nah, jadi Bapak berharap kalian dapat hidup saling menghormati, baik itu terhadap diri kalian sendiri maupun terhadap orang lain, bahkan terhadap lingkungan sekitar kita. Nah, misalnya dengan selalu berusaha menciptakan hidup rukun dan damai bersama-sama. Kemudian tidak mengejek, mau menghargai orang lain, ketika ada orang berpendapat ya kalian hargai. Kemudian berteman tanpa pandang bulu. Jangan hanya mau berteman dengan sesama agama, sesama suku, itu tidak boleh ya. Jadi kita harus berteman kepada siapa saja. Dengan itu semua berarti kita sudah menghormati kehidupan. Nah, anak-anak, sesuai dengan ajaran Yesus Kristus sendiri yang terdapat dalam Injil Matius bab 5 ayat 21 sampai 24, di situ dikatakan bahwa Yesus berkata bahwa bukan saja yang membunuh yang harus dihukum, tetapi yang marah pun harus dihukum. Oleh karena itu, Yesus mengajak kita untuk tidak suka marah, tidak suka pendendam, tidak suka iri hati, ya. Nah, tidak marah saja pun itu tidak cukup untuk membuat hidup itu membahagiakan. Jadi kita harus berbuat baik, menghormati hidup, dan sebagainya. Nah, Yesus mengharapkan kepada kita untuk hidup berdamai kepada siapapun ya, seperti yang Bapak katakan tadi, tanpa pandang bulu. Yesus memerintahkan kita untuk membangun perdamaian. Begitu pentingnya berdamai itu sehingga doa pun harus ditinggalkan dahulu untuk berdamai. Nah, anak-anakku yang terkasih, untuk tugas hari ini hanya satu, yaitu untuk tugas keterampilan kalian. Bapak meminta kalian untuk membuat video tentang cara menghormati hidup ya. Bersama keluarga saja ya. Boleh bersama kakak, boleh bersama orang tua, kakek ya yang ada di rumah. Kalian coba membuat video tentang menghormati hidup. Misalkan membantu mama, kemudian membantu papa, terus membantu adik ya. Banyak ya, pokoknya contoh menghormati hidup.
hanya untuk keluarga saja ya, jangan sampai keluar rumah. Jadi tidak usah misalkan ke teman, ke orang lain, tetapi membuat videolah bersama keluarga kalian. Nah, untuk tugas pengumpulannya Bapak tunggu sampai hari Senin 25 Januari 2021. Jadi waktunya masih agak panjang. Bapak harap semua anak dapat mengerjakan tugas ini dengan baik, karena ini merupakan tugas keterampilan kalian. Oke anak-anak, sudah jelas untuk tugas kita hari ini. Kalau belum jelas, nanti anak-anak bisa langsung chat ke Bapak ya, atau langsung menghubungi Bapak secara pribadi mana yang belum jelas untuk tugasnya. Nah anak-anak, sekali lagi hanya ini yang bisa Bapak bagikan untuk anak-anak sekalian. Semoga apa yang sudah Bapak bagikan ini sungguh bermanfaat bagi kalian, terlebih agar kalian itu dapat menghormati hidup kalian, bahkan dapat menghormati hidup orang lain serta lingkungan sekitar. Sekali lagi Bapak mengucapkan banyak terima kasih dan selamat belajar dan selamat mengerjakan tugas hari ini. Tuhan memberkati kita semua.